Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Trigona Software. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana apabila ada si pelanggan yang melakukan retur penjualan, tapi retur penjualan itu mau dipotong ke transaksi yang lain yang masih ada piutang gitu ya. Jadi dia itu ada dua transaksi, satu itu sudah lunas, nomor transaksi satu sudah lunas, terus transaksi lainnya itu masih piutang gitu ya. Nah, gimana caranya dia pas retur barang yang sudah lunas ini mau dipotong menjadi potongan piutangnya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba buatkan video tutorialnya, bisa dilihat sampai akhir ya. Oke, langsung saja di sini tadi saya sebelumnya sudah membuat dua transaksi ya, yang satu sudah lunas dan yang satu itu masih piutang gitu ya. Nah, di sini kita lakukan dulu retur penjualannya. Itu kita klik aja retur penjualan, terus kita klik tambah ya, seperti biasa ya. Kemudian kita pilih pelanggannya. Nah, ini ya, pelanggan. Kemudian di sini saya coba infokan kembali ya, untuk melakukan retur PPN-nya ini harus sama dengan saat melakukan transaksi. Karena kalau misalkan beda, itu nggak akan tampil nomor transaksinya, gitu ya. Kalau saat transaksi dia pilihnya non PPN, maka pas retur pun kita harus pilih non, gitu ya. Tapi kalau misalkan saat transaksi itu include PPN, ya kita pilih include, dan begitu pun exclude ya. Nah, misalkan saya include, saya cari Aqua ya. Nah, ini nggak akan tampil karena saat melakukan transaksinya saya itu non PPN gitu ya. Nah, ini kita tutup aja. Oke, kemudian saya ubah menjadi non PPN, saya pilih itemnya yang diretur sama dia. Nah, yang sudah lunas ini contoh yang nomor transaksi 3 ini ya, 3 KSR ya. Ini contoh saya pilih. Oke, 1. Nah, kemudian untuk di sini itu kita masukkannya kemana? Nah, masukkannya itu ke deposit. Karena kalau kita masukkan ke tunai, ini akan mengganggu laporan kas banknya gitu ya. Nah, supaya tidak mengganggu laporan kas banknya, nah itu kita pilihnya aja langsung deposit aja gitu. Nah, kemudian ini kita masukkan 42.000. Oke, jika sudah kita masukkan, ini bisa kita simpan saja. Nah, otomatis stoknya itu berarti kan dikembalikan ya dari pelanggan ke kita gitu ya. Oke, kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Nah, setelah itu kita potong piutangnya. Itu ada di penjualan, terus daftar pembayaran. Kita tambah. Nah, ini kita pilih pelanggannya. Nah, pelanggan, kemudian di sini tampil ya untuk piutangnya itu berapa si pelanggan itu. Nah, di sini kita harus masukkan. Kita masukkan nominalnya itu tadi itu berapa pas dia retur gitu. Misalkan 42.000 ya 42.000. Karena kalau misalkan lebih ya nanti akan ada keterangan depositnya nggak mencukupi. Tapi jika kita mau melakukan transaksi atau potong depositnya itu, ya ini kita pilih cara bayarnya. Nah, ini kita harus pilih deposit gitu ya. Jangan sampai salah, jangan sampai di sini tunai tapi di sininya kita cari deposit pelanggan gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, di sini harus pilih deposit gitu. Nah, nanti setelah itu di sini kita coba ya. Contoh misalkan 210. Nah, ini kita simpan. Oke. Nah, di sini akan ada keterangan saldo deposit tidak mencukupi. Jadi dia harus sesuai saldo depositnya gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan kita bayarnya deposit terus dia kasih juga tunai, berarti kita harus buat dua kali transaksi, yang satu deposit, yang satu tunai gitu ya. Nah, ini 42.000, kemudian di sini kita simpan aja langsung. Oke. Nah, di sini otomatis piutang dia sudah berkurang 42.000. Oke, sampai sini saja untuk tutorial kita tentang bagaimana ya tadi ya cara potong piutang dari hasil retur gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial kami. Jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe ya. Nah, kemudian juga ditunggu aja video kita yang terbaru gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kendala yang menyulitkan ya bisa di komen aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu buatkan untuk video tutorialnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.